Sensasi asam lambung itu memang banyak sekali ya, 1001 sensasi. Ada mual, perih, begas, sendawa, ngap-ngapan, dan masih banyak sensasi yang lainnya yang membuat kita frustasi, trauma, dan aku itu ngalamin itu ya. Di malam hari ini aku bakal bahas terkait aku muntah-muntah terus bun setiap hari, ini kenapa dan solusinya apa. Jadi selalu sedia minyak angin juga, jangan sampai masuk angin, dan selalu makan tepat waktu, jangan sampai perut kita juga kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Apa kabar ya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan kembali membahas pertanyaan kalian seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman, aku juga sama seperti kalian pernah berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety 3 tahun. Aku ada endoskopi, udah USG, hasilnya itu adalah terjadi peradangan di dinding lambung aku. 1001 sensasi yang aku alami pada saat itu membuat aku stres, frustasi, trauma. Dan aku tuh takut banget kalau saat ini makan yang aneh-aneh. Banyak banget yang nanya, Bunda udah bisa makan sambal belum? Udah berani makan mie belum? Udah makan bakso belum? Udah makan daging ini itu belum? Teman-teman, jujur li, aku tuh dari kecil dibiasain gak makan sambal. Jadi aku tuh sampai sekarang gak makan sambal. Palingan kalau aku lagi pengen makan sambal, aku buat sendiri. Caranya itu adalah tomat aku potong-potong, tambahkan cabai 1 biji aja yang kecil, kemudian aku kasih bawang merah, kasih minyak sedikit. Itu namanya sambal colo-colo ya, dari Sulawesi. Aku tuh gak pernah makan harus pedas banget. Menurut aku, kalau makan pedas itu nggak dinikmati, sayang makanannya. Itu aku ya, mungkin karena memang aku dari kecil itu nggak suka makan pedas. Jadi sampai saat ini tuh aku nggak makan pedas, nggak makan mie, nggak makan bakso, nggak makan daging. Terus kenapa Bunda kena lambung? Aku tuh kena lambung gara-gara pikiran, teman-teman. Jadi aku itu diagnosanya tadinya itu dispepsia fungsional ya, karena aku itu dari pikiran. Ternyata setelah endoskopi aku tuh ditemukan adanya peradangan, jadi dispepsia organik. Kenapa ada peradangan? Selain aku banyak pikiran, sering banget menunda-nunda makan. Jadi aku tuh biasanya makannya di jam 12 ditunda di jam 2, jam 3, jam 4 karena banyaknya aktivitas. Dan aku tuh memang dulu suka banget menunda-nunda waktu makan, ntar aja deh. Kadang makan siangnya dirapel sama malam. Dan ternyata tuh bisa dialami kalau misalnya kita udah benar-benar lambung kita tuh udah kategori menengah. Karena kategori lambung itu kan ada kategori ringan, menengah, atau sedang, dan kategori parah. Dan pada saat itu aku tuh kategorinya udah sedang ya, karena banyak sekali sensasi ya, sendawa, ngap, begah, dan perut aku tuh sering panas, sering perih, sering nyut-nyutan, terutama di pagi hari. Pada saat bangun tidur tuh aku udah suka merengek, ya Allah sakit banget ini, kenapa, perih banget rasanya. Makanya aku rutin konsumsi tepung Garut. Nah, aku konsumsi itu 2 tahun ya teman-teman, karena memang aku itu ada radang. Ini aku belinya 20 ribuan lah ya. Kemarin aku beli ini kenapa? Karena banyak yang nanya, Bunda spill tepung Garutnya. Nah, jadi ini adalah tepung Garut yang sering aku beli. Nah, kemudian ada yang minta spill jenang gemi. Jenang geminya yang seperti ini. Jadi kalian boleh milih nih, mau yang ini atau yang ini menurut aku sama aja ya. Nah, teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait perut mual. Sering muntah Bun, pernah nggak sih ngalamin? Jujur Bun, aku itu setiap hari muntah. Tadi ada yang komen di live aku, cuman aku belum bahas karena udah isya ya. Jadi kalau aku itu live-nya palingan 30-40 menit aja. Kalau udah isya, udahan. Insya Allah mungkin setiap hari aku bakal live. Yang penting waktunya ada dan aku nggak kecapean, pasti aku bakal live. Nah, jadi teman-teman, mual ini bisa dari asam lambung. Jadi kalau misalnya kita suka telat makan, makannya kebanyakan, dan juga sering makan pedas, cabai, ataupun makanan-makanan pemicu gas, itu
sering ngalamin asam lambung naik. Dan sensasi asam lambung itu menurut aku banyak sekali ya, 1001 sensasi. Dan juga kita bisa ngalamin mual muntah. Kalau aku dulu pada saat gastritis jujur nggak muntah, cuman mual. Mual itu beda sama muntah ya menurut aku, karena kalau mual itu bawaannya pengen muntah tapi nggak bisa, dan itu menurut aku sangat menyiksa. Karena kalau kita nggak bisa ngeluarin dengan muntah itu menimbulkan perut begah, kembung, dan itu nggak enak, bikin sesak, dan itu yang membuat aku parno pada saat itu. Dan ini ada teman kita yang komen, dia tuh sering muntah setiap hari karena asam lambungnya naik. Jadi pertama, jangan telat makan, hindari makanan pemicu, jangan kecapean, tidurnya jangan begadang, jangan menunda-nunda waktu makan. Harus makan tepat waktu, apalagi di pagi hari. Kita itu malam hari tidur kan sekitar 8 jam ya. Bangun pagi kalau kita nggak isi dengan makanan atau minum, itu nunggu makan siang lagi, itu nanti bakalan jadi apa coba perut kita, lambung kita, jadi nggak bakalan nggak kuat. Jadi aku itu selalu menekankan ke diri aku, ke saudara, ke teman-teman, ke keluarga aku, pokoknya sebelum aktivitas apapun di pagi hari itu harus makan. Dan kalau bisa makan itu jangan roti, jangan snack-snack, ya harus nasi. Karena makanan padat itu malahan mengenyangkan, bagus untuk lambung. Jadi kalau misalnya kita udah sarapan, udah makan nasi, meskipun kita mau ngerjain apapun kan jadi fokus, jadi tenang, udah nggak ada sensasi-sensasi di perut. Itu yang pertama, jadi harus makan. Kemudian istirahatnya juga yang cukup, pikirannya dikontrol. Kenapa sih kita dikit-dikit mual? Ya karena asamnya naik, asamnya tinggi, asam lambung itu tinggi. Nah, kalau udah ngalamin muntah, mual, ini apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama, konsumsi air putih yang hangat, yang suam-suam kuku. Boleh dikasih sedikit gula, seujung sendok, tapi jangan dikasih teh. Kenapa? Kalau kalian konsumsi teh itu nanti bakalan meluap, makin meluap, karena teh itu ada kafeinnya. Jadi saran aku kalau pengen konsumsi air putih, pakai gula aja atau pakai madu, agar asam lambung tadi yang tinggi bisa dinetralkan oleh si air gula atau air putih ini. Makanya minumnya yang banyak agar dinetralkan sama air putih ataupun air gula. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makan nasi atau bubur harus diisi, meskipun mual bun. Karena kalau misalnya nggak diisi, angin yang masuk itu dia bakalan mual keluar, tapi bukan nasi yang keluar, tapi air. Kadang cuman air itu rasanya udah pahit, udah asam, mendingan diisi. Kalau mau dimuntahin is oke, nggak apa-apa, tapi harus tetap diisi lagi agar perut itu nggak kosong. Karena kalau misalnya kosong itu nanti akan menimbulkan sensasi beru, bisa perih ya, bisa nyeri, pokoknya ada-ada aja. Aku tuh dulu sering ngalamin itu, masih kategori mah ringan ya, karena dulu aku tuh sering nunda-nunda waktu makan juga dari waktu kuliah. Kemudian kalau misalnya aku tuh nggak suka air gula bun, konsumsi jahe itu juga anti kembung, anti mual, anti radang. Jadi ambil jahe, bisa digeprek, bisa diiris tipis-tipis, dimasukkan ke dalam gelas, kemudian konsumsi, dikasih air hangat aja atau air panas, tambahkan 1 sendok madu, itu udah enakan. Jadi jangan sampai kita mual diem aja. Kalau mau konsumsi obat-obatan boleh ya, kayak polisilen ataupun kayak promah, itu nggak apa-apa untuk pertolongan pertama, ataupun mungkin kayak sukralfat. Aku tuh selalu sedia dulu ya sukralfat yang suspensi boleh, yang Inpepsa boleh. Sesuaikan aja dengan kantong kalian. Kalau Inpepsa kan lumayan harganya ya, sekitar 100 ribuan. Tapi kalau suspensi itu di bawah 50 ribu. Jadi kalian boleh stok mau yang mana aja untuk pertolongan pertama di rumah. Kemudian setelah itu istirahatnya yang cukup, tidurnya, bantalnya ditinggiin. Jangan sampai kalian langsung makan gorengan lagi, karena itu bisa memicu ya. Asam lambung itu kalau udah kambuh, dia bakalan susah sembuhnya, tapi bakalan cepat kumatnya. Berapa lama sih bun kalau kita ngalamin mual muntah? Ya tergantung. Kalau kita udah enakan, kalau kita udah konsumsi air putih yang banyak, asam lambung kita udah reda, udah normal, itu nanti bakalan sembuh, bakalan normal lagi, dengan catatan udah enakan nih, makan lagi sambal. Jadi
kalau bisa janganlah ya, hindari dulu makan sambal. Meskipun udah enakan, ya nggak usah dulu. Sayang sama diri kalian, sayang sama kesehatan kalian. Dan selama masa proses penyembuhan, harus makan yang lembut-lembut, bisa bubur ya, bisa jenang gemi, air tajin, bisa tepung Garut ataupun nasi yang lembek-lembek ya, agar asam lambung itu nggak sering kumat. Nah kemudian tadi juga ada yang nanya, Bunda kita boleh nggak sih konsumsi buah-buahan pepaya setiap hari sama melon? It's okay, nggak apa-apa. Aku juga dulu konsumsi pepaya itu setiap hari, wajib nyetok di kulkas. Di rumah itu wajib ada pepaya, melon, sama kadang buah naga, karena cuman buah-buahan tersebut lah yang sering aku konsumsi. Kemudian pisang barangan atau pisang kepok. Tadi ada yang komen, Bunda aku nggak bisa sama sekali konsumsi pisang. Jadi kalau nggak cocok, hindari. Karena yang mengetahui cocok nggak sama aku, hanya diri kita sendiri. Meskipun orang lain, aku cocok loh makan ini, coba kamu deh. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan. Karena kondisi kita beda, kondisi si A, si B, si C, si D itu beda. Jadi kalau misalnya kamu nggak cocok pisang, mau diapain pun, mau dibikin kue nggak cocok, mau direbus nggak cocok, dimakan langsung nggak cocok, hindari. Ganti buah yang lain aja, bisa pepaya, bisa melon, itu kan juga aman. Ya. Kemudian untuk minyak. Tadi ada yang nanya, Bunda bisa nggak sih kita makan minyak kelapa? Boleh. Jadi aku juga dulu pada saat berjuang sampai pemulihan dan sampai saat ini, aku itu selalu pakai minyak zaitun sama Vineco. Vineco ini adalah VCO ya, Virgin Coconut Oil, jadi terbuat dari kelapa. Nanti linknya aku cantumkan di bawah ya. Masih ada sih botolnya di bawah, cuman aku udah jarang beli. Harganya lumayan sekitar 70 ribuan, nggak jauh beda sih. Ya tapi itu enak, bagus untuk lambung, bagus juga untuk pencernaan. Kalau kalian membeli yang barco yang suka dijual di Indomaret atau Alfamart, boleh. Tapi kalau mau bikin sendiri di rumah juga boleh, nggak apa-apa. Kita tuh boleh makan minyak kelapa, yang penting jangan berlebihan. Kalau nggak ada minyak kelapa, boleh nggak minyak sawit, tapi pakai yang baru dan jangan banyak-banyak. Dan malam ini juga ada 2 orang yang sembuh ya. Tadi di live aku ada 2 orang, 3 orang udah sembuh, udah bisa makan apa aja, tapi sadar diri, ada riwayat GERD, ada riwayat gastritis. Jadi kalau makan apapun itu harus dihindari dulu yang berlebihan, makan secukupnya aja ya. Karena kita tuh bukan yang nggak boleh makan yang enak-enak, boleh, tapi harus sadar diri. Kita itu ada riwayat asam lambung, ada riwayat GERD. Jadi harus dikontrol, makannya jangan berlebihan. Jadi menurut aku asam lambung ini mengajarkan kita untuk hidup lebih baik lagi, mengubah kebiasaan buruk kita jadi lebih baik. Yang tadinya suka telat makan, suka begadang, suka makan sambal berlebihan ya, harus dirubah, modifikasi. Yang tadinya jarang olahraga, yang tadinya tidurnya sampai kesiangan, itu harus dirubah. Karena kalau dari pola hidup yang udah kurang baik dan kena asam lambung itu susah, gampang susah penyembuhannya, tapi bisa kambuh setiap saat. Kayak gitu ya teman-teman, untuk terkait mual dan juga terkait tepung Garut sama jenang gemi yang kalian tanyakan, buah-buahan juga ya, dan sayur-sayuran. Aku itu cocoknya sama wortel, kacang panjang, buncis, bayam, itu nggak apa-apa ya. Untuk cemilan, aku saat ini masih ngemilin granola aja karena aku suka. Bisa diseduh pakai susu ataupun bisa langsung dimakan. Ini juga enak sih, kalian boleh. Kalau mau nyobain, aku cantumkan di description. Ini juga ada beberapa varian rasa ya. Aku kemarin beli 5 karena lagi promo ya. Ini sisa 3 yang kecil-kecil aja. Kalau berat badannya belum nambah-nambah, boleh eater dengan ini, tapi setelah makan ya, 1 jam setelah makan. Dan konsumsinya sekali sehari aja ya. Oke teman-teman, cukup sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Yang udah hadir di live aku, terima kasih banyak ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe, like, comment, share juga, agar video-video aku makin bermanfaat untuk orang banyak. Cukup sekian ya, jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!